jatuh sakit hingga meninggal. Pandemi COVID-19 diyakini membawa perekonomian global terseret ke dalam jurang resesi. Meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan. Di sini kami akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian study at home dan dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lalu ada sebab akibatnya, kemudian dampak study at home terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemudian dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lalu adanya pertumbuhan ekonomi saat pandemi, kemudian bagaimana solusi pemerintah dalam menanggulangi pertumbuhan ekonomi saat pandemi, kemudian bagaimana alternatif peningkatan pertumbuhan ekonomi yang harus dilakukan, dan yang terakhir adanya kesimpulan dan saran dalam pertumbuhan ekonomi saat adanya study at home dan COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halimah Nur Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang menyebar secara global di awal tahun 2020, di mana virus tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown terhadap suatu wilayah. Salah satu kegiatannya yang diadakan pemerintah yang dinamakan work from home. Dan work from home itu merugikan banyak pihak dan memiliki pengaruh yang negatif terhadap segala hal, terutama pada perekonomian. Pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkirakan akan menyentuh negatif 0,4% berdasarkan prediksi dari Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Saat ini penurunan terjadi pada berbagai sektor, khususnya pariwisata, kota wisata yang sepi, konsumsi rumah tangga, dan investasi yang terus menurun. Kemudian, perekonomian Indonesia jelas akan mengalami penurunan dalam beberapa bulan ini, dimulai dari bulan Maret 2020 hingga pandemi COVID-19 berkurang. Hanya saja, agar penyebaran dapat berkurang, diperlukan kerjasama dengan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mendukung program pemerintah agar pandemi COVID-19 tidak berlangsung secara jangka panjang. Lalu program yang diajukan atau dimunculkan oleh pemerintah yaitu adanya program study at home. Kenapa program study at home? Karena pandemi COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan, salah satunya dalam dunia pendidikan tanah air. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran selama masa pandemi ini. Hal tersebut dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 tertanggal 24 Maret 2020. Bagaimana jalan terbaiknya? Yaitu melakukan atau mengupayakan pembelajaran berbasis dalam jaringan, nama lainnya adalah pembelajaran daring atau online learning, atau yang biasa kita sebut study at home, yaitu belajar jarak jauh secara tatap muka melalui online daring atau melalui media-media lainnya dengan guru atau dosen, dengan cara kita berada di rumah, tetap berada di rumah, belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khairia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab akibat study at home dan sebab akibat virus corona. Penyebab diberlakukannya study at home ini yaitu karena adanya virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, adapun diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Akibat dari study at home, yaitu pertama, dalam aspek tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di mana yang awalnya melakukan pengajaran tatap muka, tetapi dengan keadaan saat ini pengajaran dilakukan secara jarak jauh atau online. Kedua, dalam aspek
penerapan kebijakan work from home bagi seluruh dosen dan karyawan yang dirasa cukup memberikan dampak, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan capaian kinerja masing-masing unit. Dalam kebijakan WFH ini akan memberikan dampak bagi dosen, karyawan, maupun mahasiswa atau pelajar, karena belum tentu semua orang memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu, kebijakan ini dirasa dapat menurunkan kinerja karena lemahnya kontrol, namun secara umum, hal tersebut masih dapat diupayakan maksimal melalui berbagai kemudahan teknologi yang dapat dimanfaatkan. Ketiga yaitu mengenai budaya social distancing. Bagi para mahasiswa, budaya ini dianggap masih lemah karena banyaknya mahasiswa yang tidak mematuhi kebijakan social distancing ini, sehingga akan berdampak pada meluasnya rantai penyebaran virus corona. Penyebab virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Adapun tanda-tanda seseorang yang terinfeksi virus corona yang memiliki gejala seperti demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Akibat dari virus corona, yaitu merugikan kesehatan hingga dapat menyebabkan kematian. Menurunnya produksi pada industri. Terakhir yaitu pada sektor wisata, menyebabkan tidak adanya pemasukan. Hal ini karena dilarangnya membuka atau mengunjungi tempat wisata dan diwajibkannya semua orang untuk berdiam diri di rumah. Sehingga hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia. Saya Maulina Nur Hasana, saya di sini akan menjelaskan dampak studi at home terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, adanya studi at home menyebabkan tidak meratanya akses pembelajaran via online. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses media pembelajaran yang semakin dalam antara anak-anak dari keluarga ekonomi yang mampu dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang ekonomi kurang mampu. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang memadai. Seperti yang diketahui, wilayah Indonesia tersebar dari pulau yang sangat besar dan pulau yang sangat kecil. Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di pulau yang terpencil memiliki kesulitan mengakses pembelajaran via online. Dalam hal itu dibutuhkan dana BOS untuk membeli paket data agar dapat mengakses pembelajaran via online dengan baik. Yang ketiga, dampak belajar di rumah membuat mayoritas orang tua harus melek belajar. Dalam hal ini, mayoritas orang tua dilihat dari pekerjaan dan latar belakang pendidikannya. Responden dari kelas ekonomi yang mampu lebih banyak dibandingkan dari ekonomi dari yang kelas bawah. Hal ini menyebabkan orang di kalangan ekonomi yang kurang mampu kurang akan informasi mengenai pembelajaran via online. Nasional akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan pertumbuhan Year on Year, sumber pendapatan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi, yaitu 0,53%. Hal ini wajar mengingat adanya anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang yang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 juga mengalami penurunan, yaitu hanya sekitar 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada bulan Februari lalu. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek pada perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional. Namun dengan adanya COVID-19 semuanya tak lagi sama. Sektor pariwisata sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun mancanegara. Secara ekonomi, pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada triwulan 1 sebesar 2,97% year on year. Kepala BPS Suharyanto memaparkan angka ini tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 pada 2019 yang mencapai 5,07%. Begitu.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya akan membahas pertumbuhan ekonomi saat pandemi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lambat karena ekspor dan impor dibatasi sehingga banyak perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan terpaksa menghentikan produksi karena bahan baku yang sulit didapat. Banyak terjadinya PHK massal. Karena berkurangnya aktivitas di luar rumah sehingga banyak perusahaan retail, restoran, mal, bioskop mengalami kerugian. Hanya beberapa perusahaan mengalami pertumbuhan pada masa pandemi. Contohnya seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, peralatan medis lainnya, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan selama pandemi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hidayat. Saya akan menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah wabah COVID-19. Yang pertama, ada bantuan langsung tunai yang disingkat dengan BLT. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susi Wijono, mengatakan pemerintah berencana memberikan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. BLT rencananya tidak hanya diberikan pada masyarakat miskin, tetapi juga masyarakat yang merasakan dampak COVID-19. Yang kedua, pemerintah akan menerbitkan surat utang untuk biaya dunia usaha. Pemerintah bakal menerbitkan obligasi baru sebagai salah satu langkah untuk menginjeksi likuiditas dan aliran modal ke dunia usaha. Yang ketiga, ketersediaan bahan pokok. Pemerintah juga berkomitmen menjaga 11 komoditas ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia saat wabah COVID-19. Menjaga ketersediaan pangan tersebut dilakukan melalui 4 aspek, yakni ketersediaan atau stok, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga. Dari sisi ketersediaan, pemerintah rutin melakukan rapat beberapa kali dalam seminggu untuk memantau stok kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ares Wahyu Triadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, Presiden Indonesia Pak Jokowi telah mengutarakan 9 kebijakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan menjadi prioritas dalam anggaran APBN dan APBD. Selanjutnya, meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat penanganan dampak corona baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Kemudian meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Selanjutnya meminta program padat karya tunai diperbanyak dan lipat gandakan dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19, yaitu menjaga jarak satu sama lain. Selanjutnya, pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Kemudian, mempercepat implementasi kartu prakerja. Selanjutnya, membayarkan pajak penghasilan pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disebut mencapai 8,6 triliun. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk usaha mikro kecil dan menengah. Dan yang terakhir, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi akan diberikan stimulus. Lantas, upaya apa saja yang dapat mempertahankan ekonomi di saat pandemi COVID-19? Yang pertama, meningkatkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ditingkatkan baik melalui proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, padat modal, dan padat penyerapan tenaga kerja. Itu penting untuk perputaran uang agar berjalan optimal di masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata. Salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 30 atau sampai 35% untuk tiket pesawat guna meningkatkan laju pariwisata. Dan yang terakhir, pemerintah terus menambah bantuan jaminan sosial serta penurunan suku bunga kredit. Nama saya Samsul Bari. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran
dari dalam pertumbuhan ekonomi saat adanya stay home saat COVID-19. Saran pertama adalah untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putar roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendala pemerintah, diantaranya tarif dasar listrik BBM dan air bersih. Ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relasi pajak penghasil baik pekerja industri manufaktur atau penghapusan PPh 21 selama 6 bulan ataupun pajak badan untuk industri manufaktur atau pembebasan PPh impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30% semestinya diperluas. Keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bahwa dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Kelima, otoritas jasa keuangan atau OJK agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan reschedule dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain UMKM juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Keenam, membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru di sisi fiskal. Opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang diterapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan inisiatif kepada perekonomian. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jangan terlalu merasakan tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini. Karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun dan metabolisme tubuh dan dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Kedua, membeli keperluan pokok atau primer dibandingkan untuk membeli kebutuhan sekunder dalam masa pandemi COVID-19. Kita semua harus prihatin terhadap wabah ini dan bijak dalam mengambil setiap keputusan untuk masa ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, aplikasi bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari agar seperti contoh kepada orang lain untuk ikut mengaplikasikan cara pencegahan COVID-19 dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum